Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kepoin Islam yang beriman, di masa Rasulullah terdapat banyak sekali kisah-kisah menarik yang dapat kita jadikan sebagai pelajaran hidup. Lantas, apa sajakah di antara kisah-kisah tersebut? Simak kisahnya hanya di sini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Luqman Hakim, menceritakan pada suatu hari ada seorang telah datang berjumpa dengan Rasulullah karena hendak memeluk agama Islam. Sesudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lelaki itu lalu berkata, "Ya Rasulullah, sebenarnya hamba ini selalu saja berbuat dosa dan payah hendak meninggalkannya." Maka Rasulullah menjawab, "Maukah engkau berjanji bahwa engkau sanggup meninggalkan cakap bohong?" "Ya, saya berjanji," jawab lelaki itu singkat. Selepas itu, dia pun pulanglah ke rumahnya. Menurut riwayat, sebelum laki-laki itu memeluk Islam, dia sangat terkenal sebagai seorang yang jahat. Kegemarannya hanyalah mencuri, berjudi, dan meminum minuman keras. Maka setelah dia memeluk agama Islam, dia mengerahkan segala upaya untuk meninggalkan segala keburukan itu. Sebab itulah dia meminta nasihat dari Rasulullah. Dalam perjalanan pulang dari menemui Rasulullah, lelaki itu berkata di dalam hatinya, "Berat juga aku hendak meninggalkan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah itu." Maka setiap kali hatinya terdorong untuk berbuat jahat, hati kecilnya terus mengejek, "Berani engkau berbuat jahat? Apakah jawaban kamu nanti apabila ditanya oleh Rasulullah? Sanggupkah engkau berbohong kepadanya?" bisik hati kecil. Setiap kali dia berniat hendak berbuat jahat, maka dia teringat segala pesan Rasulullah. Dan setiap kali pula hatinya berkata, "Kalau aku berbohong kepada Rasulullah, berarti aku telah mengkhianati janjiku padanya. Sebaliknya, jika aku bercakap benar, berarti aku akan menerima hukuman sebagai orang Islam. Oh Tuhan, sesungguhnya di dalam pesan Rasulullah itu terkandung sebuah hikmah yang sangat berharga." Setelah dia berjuang dengan hawa nafsunya itu, akhirnya lelaki itu berhasil di dalam perjuangannya menentang kehendak nalurinya. Menurut hadis itu lagi, sejak dari hari itu bermula babak baru dalam hidupnya. Dia telah berhijrah dari kejahatan kepada kemuliaan hidup seperti yang digariskan oleh Rasulullah, hingga ke akhirnya dia telah berubah menjadi mukmin yang soleh dan mulia. Kemudian terdapat kisah doa mustajab. "Ya Allah, jangan kembalikan aku ke keluargaku dan limpahkanlah kepadaku kesyahidan." Doa itu keluar dari mulut Amr bin Jumuh ketika ia bersiap-siap mengenakan baju perang dan bermaksud berangkat bersama kaum muslimin ke medan Uhud. Ini adalah pertama kali bagi Amr terjun ke medan perang karena dia kakinya pincang. Di dalam Al-Quran disebutkan, tiada dosa atas orang buta, atas orang-orang pincang, dan atas orang sakit untuk tidak ikut berperang. Quran Surah Al-Fat ayat 17. Karena kepincangannya itu, maka Amr tidak wajib ikut berperang. Di samping keempat anaknya telah pergi ke medan perang. Tidak seorang pun menduga Amr dengan keadaannya yang seperti itu akan memanggul senjata dan bergabung dengan kaum muslimin lainnya untuk berperang. Sebenarnya, kaumnya telah mencegah dia dengan mengatakan, "Sadarlah hai Amr, bahwa engkau pincang. Tidak usahlah ikut berperang bersama Nabi SAW." Namun Amr menjawab, "Mereka semua pergi ke surga. Apakah aku harus duduk-duduk bersama kalian?" Meski Amr berkeras, kaumnya tetap mencegahnya pergi ke medan perang. Karena itu Amr kemudian menghadap Rasulullah dan berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kaumku mencegahku pergi berperang bersama Tuhan. Demi Allah, aku ingin menginjak surga dengan kakiku yang pincang ini. Engkau dimaafkan. Berperang tidak wajib atas dirimu," kata Nabi mengingatkan. "Aku tahu itu wahai Rasulullah, tetapi aku ingin berangkat ke sana," kata Amr tetap berkeras. Melihat semangat yang begitu kuat, Rasulullah kemudian bersabda kepada kaum Amr, "Biarlah dia pergi.
Semoga Allah menganugerahkan kesyahidan kepadanya. Dengan terpincang-pincang, Amru akhirnya ikut juga berperang di barisan depan bersama seorang anaknya. Mereka berperang dengan gagah berani, seakan-akan berteriak, "Aku mendambakan surga, aku mendambakan mati," sampai akhirnya ajal menemui mereka. Setelah perang usai, kaum wanita yang ikut ke medan perang semuanya pulang. Di antara mereka adalah Aisyah. Di tengah perjalanan pulang itu, Aisyah melihat Hindun, istri Amru bin Jumuh, sedang menuntun unta ke arah Madinah. Aisyah bertanya, bagaimana beritanya? Baik-baik, Rasulullah selamat musibah yang ada ringan-ringan saja. Sedang orang-orang kafir pulang dengan kemarahan, jawab Hindun. Mayat siapakah di atas unta itu? Saudaraku, anakku, dan suamiku. Akan dibawa kemana? Akan dikubur di Madinah. Setelah itu, Hindun melanjutkan perjalanan sambil menuntun untanya ke arah Madinah. Namun untanya berjalan terseot-seot lalu merebah. Barangkali terlalu berat, kata Aisyah. Tidak, unta ini kuat sekali. Mungkin ada sebab lain, jawab Hindun. Ia kemudian memukul unta tersebut sampai berdiri dan berjalan kembali. Namun binatang itu berjalan dengan cepat ke arah Uhud dan lagi-lagi merebah ketika dibelokkan ke arah Madinah. Menyaksikan pemandangan aneh itu, Hindun kemudian menghadap kepada Rasulullah dan menyampaikan peristiwa yang dialaminya. Hai Rasulullah, jasad saudaraku, anakku, dan suamiku akan kubawa dengan unta ini untuk dikuburkan di Madinah. Tapi binatang ini tak mau berjalan, bahkan berbalik ke Uhud dengan cepat. Rasulullah berkata kepada Hindun, sungguh unta ini sangat kuat. Apakah suamimu tidak berkata apa-apa ketika hendak ke Uhud? Benar ya Rasulullah, ketika hendak berangkat, dia menghadap ke kiblat dan berdoa, Ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku ke keluargaku, dan limpahkanlah kepadaku kesyahidan. Karena itulah, unta ini tidak mau berangkat ke Madinah. Allah tidak mau mengembalikan jasad ini ke Madinah, kata beliau lagi. Sesungguhnya, di antara kamu sekalian, ada orang-orang jika berdoa kepada Allah, benar-benar dikabulkan. Di antara mereka itu adalah suamimu, Amru bin Jumuh, sambung Nabi. Setelah itu Rasulullah memerintahkan agar ketiga jasad itu dikuburkan di Uhud. Selanjutnya, beliau berkata kepada Hindun, mereka akan bertemu di surga. Amru bin Jumuh, suamimu, Khulad anakmu, dan Abdullah saudaramu. Ya Rasulullah, doakan aku agar Allah mengumpulkan aku bersama mereka, kata Hindun memohon kepada Nabi. Kemudian terdapat sebuah kisah istri yang taat kepada suami. Ada sebuah kisah bahwa pada masa Nabi SAW ada seorang laki-laki yang akan berangkat berperang, yang berpesan kepada istrinya, Hai istriku, janganlah sekali-kali engkau meninggalkan rumah ini sampai aku kembali pulang. Secara kebetulan, ayahnya menderita sakit. Maka wanita tadi mengutus seorang lelaki menemui Rasulullah. Rasulullah bersabda kepada utusan itu agar dia mentaati suaminya. Demikian pula si wanita mengutus utusan tidak hanya sekali, sehingga akhirnya dia mentaati suaminya dan tidak berani keluar rumah. Maka ayahnya pun meninggal dunia dan dia tetap tidak melihat mayat ayahnya dan dia tetap sabar sehingga suaminya kembali pulang. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi yang berbunyi, maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni wanita tersebut disebabkan ketaatannya kepada suaminya. Kemudian terdapat kisah penduduk surga. Di dalam kitab Al-Multaqid diceritakan bahwa sebagian bangsa Alawiyah ada yang bermukim di daerah Balkha. Ada sebuah keluarga yang terdiri dari sepasang suami istri dengan beberapa anak wanita mereka. Keadaan keluarga tersebut serba kekurangan. Ketika suaminya meninggal dunia, istri beserta anak-anak wanitanya meninggalkan kampung halamannya, pergi ke Samarkand untuk menghindari ejekan orang di sekitarnya. Kejadian tersebut terjadi pada musim dingin. Saat mereka telah memasuki kota, si ibu mengajak anak-anaknya singgah di masjid, sementara dirinya pergi untuk mencari sesuap nasi. Di tengah perjalanan, si ibu bertemu dengan dua kelompok orang.
yang satu dipimpin oleh seorang muslim yang merupakan tokoh di kampung itu sendiri, sedang kelompok satunya lagi dipimpin oleh seorang majusi, pemimpin kampung itu. Si ibu tersebut lalu menghampiri tokoh tersebut dan menjelaskan mengenai dirinya serta berkata, "Aku mohon agar Tuan berkenan memberiku makanan untuk keperluan malam ini. Tunjukkan bukti-bukti bahwa dirimu benar-benar bangsa Alawiyah," kata tokoh orang muslim di kampung itu. "Di kampung tidak ada orang yang mengenaliku," kata ibu tersebut. Sang tokoh itu pun akhirnya tidak menghiraukannya. Seterusnya, dia hendak memohon kepada si majusi, pemimpin kampung tersebut. Setelah menjelaskan tentang dirinya dengan tokoh kampung, lelaki majusi itu memerintahkan kepada salah seorang anggota keluarganya untuk datang ke masjid bersama si ibu itu. Akhirnya, dibawalah seluruh keluarga janda tersebut untuk tinggal di rumah majusi yang memberinya pula berbagai perhiasan yang bagus. Tidak berapa lama sesudah itu, tokoh masyarakat yang beragama Islam itu bermimpi seakan-akan hari kiamat telah tiba dan panji kebenaran berada di atas kepala Rasulullah. Dia pun sempat menyaksikan sebuah istana tersusun dari zamrud berwarna hijau. Kepada Rasulullah, dia lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, milik siapa istana ini?" "Milik seorang muslim yang mengesahkan Allah," jawab Rasulullah. "Wahai Rasulullah, aku pun seorang muslim," jawabnya. "Coba tunjukkan padaku bahwa dirimu benar-benar seorang muslim yang mengesahkan Allah," sabda Rasulullah kepadanya. Dia pun bingung atas pertanyaan Rasulullah, dan kepadanya Rasulullah kemudian bersabda lagi, "Di saat wanita Alawiyah datang kepadamu, bukankah kamu berkata kepadanya, 'Tunjukkan mengenai dirimu kepadaku'? Karenanya, demikian juga yang harus kamu lakukan, yaitu tunjukkan dahulu mengenai bukti diri kamu sebagai seorang muslim kepadaku." Sesaat kemudian, lelaki muslim itu terjaga dari tidurnya dan air matanya pun jatuh berderai. Lalu dia memukuli mukanya sendiri. Dia berkeliling kota untuk mencari wanita Alawiyah yang pernah memohon pertolongan kepadanya, hingga dia mengetahui di mana kini wanita tersebut berada. Lelaki muslim itu segera berangkat ke rumah orang majusi yang telah menampung wanita Alawiyah beserta anak-anaknya. "Di mana wanita Alawiyah itu?" tanya lelaki muslim kepada orang majusi. "Ada padaku," jawab si majusi. "Aku ingin menemuinya," ujar lelaki muslim itu. "Tidak semudah itu," jawab lelaki majusi. "Ambillah uang 1000 dinar dariku dan kemudian mereka akan menemuimu," desak lelaki muslim. "Aku tidak akan melepaskannya. Mereka telah tinggal di rumahku dan dari mereka aku telah mendapatkan berkatnya," jawab lelaki majusi itu. "Tidak boleh, engkau harus menyerahkannya," ujar lelaki muslim itu seolah-olah memaksa. Maka lelaki majusi pun menegaskan kepada tokoh muslim itu, "Akulah yang berhak menentukan apa yang kamu minta, dan istana yang pernah kamu lihat dalam mimpi itu adalah diciptakan untukku. Apakah kamu mau menunjukkan keislamanmu kepadaku? Demi Allah, aku dan seluruh keluargaku tidak akan tidur sebelum kami memeluk agama Islam di hadapan wanita Alawiyah itu. Dan aku pun telah bermimpi seperti mana yang kamu mimpikan. Serta Rasulullah sendiri telah pula bersabda kepadaku, 'Adakah wanita Alawiyah beserta anaknya itu padamu?' 'Ya, benar,' jawabku. 'Istana itu adalah milikmu dan seluruh keluargamu. Kamu dan semua keluargamu termasuk penduduk surga, karena Allah sejak zaman azali dahulu telah menciptakanmu sebagai orang muslim," sabda Rasulullah kembali. Demikianlah beberapa kisah menarik yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Nantikan kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.